Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romelah dengan NIM 207200014 kelas 6B Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu genetika dengan dosen pengampu Ibu Diandara Oriza MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya pilih yaitu pada kelainan pada genetika. Nah, artikel yang saya ambil yaitu yang berjudul penerapan metode Bayesian Network Model pada sistem diagnosa penyakit sesak nafas pada bayi. Nah, artikel ini diciptakan oleh Hasniati dan kawan-kawan yang bertempat di STMIK Karisma Makassar pada tahun 2019. Pada artikel ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana penerapan metode Bayesian Network model pada sistem diagnosa penyakit sesak nafas pada bayi. Kemudian, data yang diambil ialah hasil wawancara dengan dokter spesialis sesak nafas yang telah diwawancarai oleh seorang penulis pada artikel ini. Kemudian, tujuan dari artikel ini yaitu untuk menerapkan metode Bayesian Network model pada sistem diagnosa penyakit sesak nafas pada bayi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis pada artikel ini yaitu yang pertama, penulis mengambil data hasil wawancara dengan dokter spesialis, kemudian menganalisis kebutuhan, kemudian perencanaan sistem atau perancangan sistem, kemudian pembuatan sistem dan pengujian metode Bayesian Network untuk menghasilkan model yang diinginkan. Nah, siapa yang rentan terkena penyakit sesak nafas ini? Jadi, yang rentan terkena penyakit sesak nafas ini ialah bayi, baik itu bayi yang baru lahir maupun bayi yang sudah berumur 2 bulan atau 5 bulan. Nah, kenapa bayi? Karena bayi itu masih sensitif sehingga ia akan rentan terkena penyakit. Salah satunya yaitu penyakit pada pernafasan yang kita sebut dengan sesak nafas. Nah, di mana kelainan ini terjadi? Biasanya kelainan ini terjadi pada manusia, yaitu khususnya pada organ paru-paru. Karena apa? Karena manusia itu bernafas menggunakan paru-paru, sehingga jika paru-parunya terkena atau mengalami gangguan, maka pernafasan pun akan mengalami gangguan. Nah, sesak nafas sendiri itu menjadi dua macam penyakit, yaitu penyakit sesak nafas akut dan penyakit sesak nafas kronik. Jadi penyakit sesak nafas pada bayi atau manusia itu ada beberapa pemicu yang menyebabkan terjadinya penyakit tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu ada faktor udara yang dingin, kemudian alergi, baik itu alergi makanan maupun alergi debu, kemudian adanya virus. Dan yang terakhir yaitu faktor keturunan, atau faktor keturunan ini bisa terjadi karena adanya orang tua atau keluarga dari bayi ini yang pernah mengalami yang namanya sesak nafas atau asma, sehingga penyakit ini bisa diturunkan kepada generasinya atau keturunannya. Nah, pengobatan yang dapat dilakukan pada anak yang mengalami sesak nafas yaitu jika kita sudah membawa anak itu ke rumah sakit yang akan ditangani oleh dokter spesialis, biasanya hal pertama yang dilakukan oleh dokter itu yaitu mengecek bagaimana kondisi pernafasan anak tersebut. Kemudian jika sudah tahu apa yang menyebabkan dan bagaimana sakitnya, kemudian dokter bisa mengambil langkah selanjutnya, entah itu mencoba melakukan operasi atau dengan memberikan obat secara teratur saja. Nah, untuk sementara biasanya di rumah sakit itu memberikan oksigen bantuan yang bisa membantu pernafasan anak tersebut supaya bisa lebih terkontrol lagi. Kemudian cara mengantisipasi penyakit sesak nafas pada bayi yaitu yang pertama, pada saat hamil, ibu hamil haruslah memakan makanan yang sehat, kemudian menjauhi rokok atau orang yang merokok, kemudian tetap memakan makanan yang bergizi,
rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang saya pilih. Semoga dari penjelasan saya dapat dimengerti dan dipahami, dan semoga bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Kepada Ibu, saya mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.